Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Wow, akhirnya hari ini film The Flash DC Extended Universe itu sudah tayang ya teman-teman. Di bioskop rame banget sih, karena penasaran ya para fans DC, fans superhero, gimana nih kelanjutan dari DC Universe yang di-reboot dan juga yang digantikan dengan DC Universe yang James Gunn. Di sini seperti biasa, Joe Castoy itu kalau nonton selalu bawa mainan ya atau action figure. Di sini ada McFarlane, yaitu The Flash Ezra Miller, dan juga McFarlane-nya Batman. Dan seperti biasa aku juga suka banget hunting collectible tiket dari film hero, khususnya The Flash ini ya, di CGV atau Cinepolis. Segera nonton bagi kalian yang belum nonton nih guys ya. Oke, jadi seperti biasa ya, video kali ini aku akan ngebahas tentang penjelasan post credit scene atau end credit scene dari film The Flash ini ya. Spoiler alert ya untuk kalian semuanya yang belum nonton, segera nonton ya teman-teman. Kalau nggak mau ke spoiler, jangan nonton video ini. Oke, jadi di sini aku akan nge-review dan nge-breakdown ya. Awal aku akan menjelaskan penjelasan post credit scene. Setelah penjelasan post credit scene, baru kita akan bahas early reaction, early breakdown dan review aku tentang film The Flash yang keren banget ini ya. Bagus banget filmnya, aku suka. Tapi seperti kebanyakan film, pasti nobody's perfect atau nggak ada yang sempurna ya. Kita akan bahas dari mulai sisi kelebihan dan kekurangannya agar tetap balance atau seimbang ya teman-teman. Walaupun nanti kita punya beda pendapat, nggak apa-apa ya, it's okay. Kita tetap teman, tetap fans The Flash. Oke, jadi tadi setelah nonton aku rate film ini 8,8 out of 10 ya teman-teman. Mungkin bisa aja 9 sih, soalnya ini film bener-bener satisfying dan puas banget aku nontonnya ya teman-teman. Apalagi di sini dikulik banget semua kekuatan dari The Flash, itu sih aku suka banget ya. Jadi kalau untuk penjelasan post credit scene-nya ini cuma satu ya teman-teman, ada di end credit-nya atau end credit scene-nya. Jadi yang di tengah-tengah nggak ada, cuma satu aja, menampilkan Barry Allen yang bertemu dengan Arthur Aquaman di sebuah bar ya, dimana si Arthur ini seperti biasa mabuk ya teman-teman. Nah di sini Barry Allen ini menceritakan tentang kejadiannya, pengalaman multiverse-nya dan Speed Force yang ia lakukan itu ya di film. Nah si Arthur ini namanya lagi mabuk, jadi dia ya iya aja dan tidak memfokuskan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Barry Allen ini. Ini ada maksudnya ya teman-teman. Mungkin aja di end credit scene ini nantinya akan nyambung dengan film Aquaman kedua, The Lost Kingdom Atlantis ya, yang akan rilis akhir tahun 2024 ini. Nah mungkin nanti cerita barunya akan dimulai dari end credit scene The Flash ini ya guys. Sebenarnya untuk penjelasan end credit scene ini tidak terlalu membingungkan, dan informasinya pun sebatas hanya memberitahukan Arthur tentang keberadaan multiverse, dunia paralel dan semesta lainnya yang sudah dialami oleh Barry Allen The Flash itu sendiri. Untuk anggota Justice League lainnya seperti Bruce Wayne, Ben Affleck dan Wonder Woman Gal Gadot, itu mereka belum mengetahui tentang pengalamannya si Barry Allen ini, kecuali si Bruce Wayne yang sudah tahu rencana Barry Allen untuk mengarungi multiverse menyelamatkan ibunya. Arthur yang mabok pingsan di genangan air masih mendengarkan cerita Barry Allen yang memberitahukannya tentang alternate timeline, multi timeline dan multiverse, semesta yang ternyata memang eksis ya. Jadi itu bukan isapan jempol semata. Tapi sesudah itu percakapan mereka terhenti karena si Arthur ini sudah mabuk dan pingsan, dan Barry pun pergi kembali ke apartemennya. Dan akhirnya film The Flash ini pun ditutup dengan satu credit scene ya teman-teman. This is really a masterpiece banget, seriusan. Dari awal sampai akhir aku nonton gak bosan atau boring sama sekali. Aku terserah gimana orang menilai dan membuli film ini, maupun kritikus film luar negeri yang katanya film ini flop dan sebagainya. Tapi sebagai penonton awam biasa yang nonton di bioskop, ini film worth it banget ya teman-teman. 8,8 bahkan 9 pun kalau di rate, sangat pantas banget untuk film The Flash ini. Khususnya konsep multiverse-nya yang dijelaskan oleh DC Comics ini lebih mudah dipahami penonton daripada Marvel ya. Di sini penjelasan konsep multiverse-nya tuh kayak disederhanakan, analogi dari sebuah spaghetti dan sebagainya itu kayak lebih mudah kita mencerna, khususnya bagi orang awam ya. Mungkin kalau bagi reviewer film-film Marvel dan DC sudah tahu mengenai hal ini, tapi kan banyak penonton di luar sana yang tidak tahu akan hal ini dan konsep multiverse. Jadi DC Comics film The Flash ini sukses banget ya. Jadi ending yang bisa kita simpulkan dari film The Flash ini sebenarnya juga agak ngegantung juga ya. Maksudnya apa nih titik poinnya atau titik baliknya sehingga DC Extended Universe itu berubah menjadi DC Universe. Nah itu tuh kayak belum lihat dengan sangat jelas di film The Flash ini. Tapi kita sudah diperkenalkan bahwa banyak semesta-semesta lainnya gitu. Nah mungkin ini kayak soft reboot gitu ya teman-teman. Jadi nggak bertulan collide atau bersatu gitu.
gitu. Tapi aku yakin karena film Aquaman The Lost Kingdom itu nanti juga akan muncul di tahun yang ini juga, tahun yang sama, mungkin akan ada koneksi atau hubungan ya tentang semesta DC yang sudah bergabung dan berubah menjadi DC Universe. Jadi tadi selama nonton aku excited banget ya teman-teman, impress banget dengan sinematik, CGI, fight choreography, scene-scene yang muncul di film The Flash ini, dan juga anggota Justice League di sini kayak di-tease sedikit-sedikit ya. Dan yang paling aku perhatikan adalah cara berlarinya Ezra Miller di film The Flash ini yang sangat berubah atau berkembang lah lebih bagus lagi daripada waktu di film Justice League, dimana ia dikomentari tentang masalah berlarinya itu yang aneh. Tapi di film The Flash ini cara dia berlarinya berubah banget jadi bagus ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan kakinya saat berlari, terlepas dari segala kontroversinya si Ezra Miller ini yang problematik, Ezra Miller is the perfect choice for The Flash dan Barry Allen ya guys. Scene-nya Kara Zor-El juga keren-keren ya. Semoga ia dapat screen time banyak nanti di masa depan kalau aja. Sama yang buat aku impress banget itu adalah scene ketika Barry Allen itu menyelamatkan bayi-bayi di awal scene ya, opening scene. Ini betulan out of the box banget sih. Jarang aku ngelihat film-film hero, Marvel maupun DC yang openingnya itu menyelamatkan para bayi ya. Bayinya banyak lagi. Efek speedsternya dari The Flash ini dapat ya teman-teman. Ada efek slow motion, ada efek yang dia bener-bener dari point of view yang melihat yang super ngebut banget. Jadi kayak nggak semerta-merta semuanya slow mo ya teman-teman. Jadi kelihatan banget memang dia ini super cepat, speed light bahkan mengalahi kecepatan cahaya. Quote dari Bruce Wayne ketika memperingati Barry Allen untuk tidak travel multiverse ialah, penderitaan ini, semua yang kita rasakan, kesakitan ini adalah membentuk siapa mereka sekarang. Jadi kalau mungkin tanpa kematian dari orang tua mereka, Bruce Wayne dan Barry Allen, mereka mungkin tidak menjadi superhero yang hebat. Jadi memang yang namanya takdir atau absolute point itu tidak boleh diubah ya teman-teman. Lumayan terharu juga ya melihat perjuangan Barry Allen ini untuk menyelamatkan ibunya yang bahkan malah memperburuk keadaan, bahkan memperburuk para semesta yang akhirnya bertabrakan dan hampir collide each other ya. Hampir terjadi inkursi di antara semesta-semesta yang kita diperlihatkan di ending tadi. Namun pada akhirnya Barry Allen sendiri itulah yang menyelamatkan dirinya ya, dan akhirnya Dark Flash pun mati di sini dan kehancuran semesta-semesta pun tidak terjadi. Di akhir pintarnya si Barry Allen ini, walaupun dia tidak bisa menyelamatkan ibunya, namun ia bisa menyelamatkan ayahnya agar tidak tertuduh sebagai pembunuh ibunya di court atau pengadilan ya, dengan memindahkan semua rak tomat ke bagian atas biar kelihatan muka bapaknya itu sedang membeli saus tomat itu di CCTV. Jadi ini pintar juga ya langkahnya si Barry Allen ini, lebih baik menyelamatkan ayahnya agar tidak dipenjara atas tuduhan yang tidak masuk akal itu. Surprise banget ya dengan semua cameo yang bertaburan di film ini. Ada si Wonder Woman, ada Superman Clark Kent juga ya, Henry Cavill tapi kayak cuman ada dalam TV gitu, dan beberapa Superman dari atau series dan film DC terdahulu. Boleh banget nonton video yang aku yang ini, semuanya sama ya teman-teman, bocorannya benar. So far so good ya, film ini bagus banget dan worth it bagi kalian yang mau nonton. Kekurangan dari film ini mungkin scene dari Dark Flash-nya ya teman-teman. Aku berharap Dark Flash itu bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih hebat banget ya dengan petir warna ungunya itu, tapi ternyata scene-nya sedikit aja sih di akhir. Tapi it's okay, no problem, everything is okay ya teman-teman. Semuanya bagus dari awal sampai akhir. Cuman terus bagian sedihnya berarti Batman Michael Keaton dan juga Supergirl Kara Zor-El itu benar-benar sudah mati ya guys, dan tidak bisa diselamatkan di semestanya. Yang satu lagi itu bukan semesta utama DC. Wah, sedih banget ya. Semoga aja di semesta yang lain mereka masih hidup dan mungkin bisa kembali featuring dengan hero-hero di DC Universe semesta baru James Gunn. Oke guys, itu dia ya video dan penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi kalian. Jangan lupa nonton di bioskop The Flash 2023. Thank you for watching my videos. Goodbye guys. See you next time.